Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin berhadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi nikmat, Alhamdulillah, dengan beberapa nikmat yang Allah berikan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan terus sampai hari ini. Semoga amalan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, tabi'in, para keluarganya, dan lainnya, dan juga pengikutnya, pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin para hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih membicarakan seputar Harut Marut. Kalau kemarin cerita Harut Marut yang diceritakan atau hadis yang bersangkutan dengan kisah Harut Marut, hadis yang kuat sampai Rasulullah tentang Harut Marut. Kemudian sekarang asal dzikrul asal al-walidah fi dzalika as-sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Kisah Harut Marut yang sampai kepada para sahabat dan sampai kepada para tabi'in. Jadi nanti juga ada kesimpulan, kita pilih mana dalam meyakini cerita tersebut ya. Jadi kemarin dari hadis, kemudian sekarang yang hanya sampai kepada para sahabat dan tabi'in yang berhubungan dengan cerita, terutama adalah ceritanya Harut wa Marut. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan haddatsani al-Musanna haddatsana al-Hujjaj akhbarana Ahmad an Khalid al-Khadra an Umair bin Sa'id. Jadi Ibnu Jarir meriwayatkan dari Musanna, dari Hujjaj, dari Ahmad, dari Khalid al-Khadra, dari Umair bin Sa'id. Qal sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, kanat az-Zahratu imra'atan jamilatan min ahli Faris. Kata Ali, kemarin menyangkut tentang Zahrah, perempuan cantik yang menggoda Harut wa Marut. Kata Ali bahwa Zahrah itu adalah perempuan cantik
melaporkan sesuatu permasalahan kepada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Kemudian farawadaha an-nafsiha, ketika si perempuan ini melaporkan permasalahannya kepada Harut dan Marut, maka Harut dan Marut tidak kemudian memutuskan permasalahannya itu, justru malah menggodanya. Fa'abat alaihima illa ayyu'allimaha al-alam alladhi idza ta'allama bihi ahadun ya'ruju bihi ila sama. Lah perempuan itu tidak mau melayani mereka berdua hingga mereka berdua itu mengajari sebuah doa atau sebuah ucapan atau sebuah mantra yang ketika doa itu dibaca oleh seseorang, maka seseorang yang baca doa itu bisa naik ke langit. Saya nggak mau melayani kamu, kecuali aku diajari doa yang dengan doa itu nanti kita bisa naik ke langit. Saya nggak ngerti dengan cerita ini, dan sekarang saya yang mengambil itu kemudian mungkin menyuri doa mereka dan bilang bisa terbang ke langit atau bisa sholat Jumat setiap minggu ke Mekah. Fa'alamaha fatakallama bihi, maka saking inginnya dengan wanita tadi, maka harus mengajarkan kalimat tersebut. Kemudian si wanita membacanya. Fa'arjat ila sama, maka ketika membacanya ya wanitanya terbang ke langit sana. Famasakot kaukaban, maka ketika sampai langit si perempuan tersebut kemudian ditakdirkan oleh Allah menjadi bintang. Jadi tidak wanita lagi, menjadi bintang. Ini cerita dari sahabat Ali. Jadi sanadnya ya dari Musanna, dari Hujjaj, dari Hammad, dari Khalid, dari Umar bin Sa'id yang mendengar langsung dari Ali radhiyallahu anhu. Hadal isnad rizal rusiqa wa huwa gharibun jiddan. Memang cerita ini sanadnya adalah terpercaya. Tapi kata Imam Ibnu Katsir mengatakan matanya adalah gharib. Matanya gharib akan pasal jiddan. Gharib jiddan. Gharib itu aneh. Isinya aneh kayak mistik gitu. Tapi sanadnya sampai kepada sahabat Ali. Kemudian Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga akhbarana al-Fadl ibn Shadan, akhbarana Muhammad bin Isa, akhbarana Ibrahim bin Musa, akhbarana Muawiyah bin Khalid, an Umar bin Sa'id, an Ali radhiyallahu anhu, qala huma ma'akani min malaikatis sama. Duanya itu bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan dari langit, yakni wa ma anzala 'ala malaikat. Apa-apa yang diturunkan kepada kedua malaikat, maksudnya adalah malaikat langit yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Rawahu al-Hafidz Abu Bakar bin Mardawai fi tafsirihi bi sanadin an-Nuwais an-Maula Ja'far bin Muhammad an-Nabiy al-Jalili an-Abu Hurairah. Ini semuanya diceritakan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dengan sanad yang sampai bahkan termasuk marfu sampai Rasulullah SAW tentang masalah bahwa Harut dan Marut adalah juga malaikat. Riwayat yang juga. Wa hadza yasbutu min hadzal wajh. Ini tidak hanya ini aja. Bahkan rawahu min tariqain akhirin an Jabir an Abi Tufail an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la'anallahu Zahra fa innaha hiya allati fatanat al-malakain Harut wa Marut.
cerita panjang. Sanadnya adalah dari Musanna bin Ibrahim, dari Hujaz, dari Hammad, dari Ali bin Zaid, dari Abi Usman An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ini sampai kepada dua sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mereka berdua, bahwa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berkata begini ceritanya, agak lumayan panjang. Saya dulu ketika kecil sebelum membuka ini juga sudah mendapat cerita dari bapak saya sendiri tentang beberapa yang saya baca itu. Oh, ternyata ada di Ibnu Katsir. Ceritanya, lama Rasulullah Banu Adam ketika anak Adam itu banyak yang bermaksiat pada Allah. Setelah banyak anak Adam itu berkembang biak banyak, dan banyak bermaksiat kepada Allah. Da'at al-malaikat alaihim wal ardu wal jibal rabbana la tumhilhim. Maka malaikat itu berdoa, mendoakan kepada manusia-manusia yang bermaksiat tadi dengan perkataan la tumhilhim, jangan kutangguhkan ya Allah. Ini kan anak Adam itu sudah banyak membuat kerusakan, maksiat di bumi, jangan ditangguhkan ya Allah. Artinya segera dimusnahkan aja. Saya melihatnya ngeri, kata malaikat begitu. Saya melihatnya ngeri, diciptakan setelah banyak semakin. Pada awalnya kan malaikat ketika Allah mau menciptakan Adam kan tidak setuju malaikat, karena nanti akan membuat kerusakan, mengalirkan darah, dan ternyata terbukti setelah banyak kayak begitu. Fa'awallahu minal malaikat inni azaltu asyahwat. Malaikat, kamu tuh ya jangan begitu kata Allah. Manusia itu aku beri akal, tapi juga aku beri syahwat. Azaltu asyahwat wa syaitan minggu. Jadi aku memberikan manusia itu syahwat dan sifat syaitan. Wa azaltu asyahwat wa syaitan fi qulubihim. Aku tidak memberikan syahwat dan keinginan syaitan terhadap hatimu hai malaikat, tapi aku memberikan syahwat dan nafsu syaitan terhadap anak Adam. Jadi beda. Wa razaqtu lafa'atum itu. Kalau kamu saya buat seperti manusia, kamu pun ya begitu. Kata Allah begitu. Jadi kalau kamu hai malaikat, hatinya terkasih nafsu ya, nafsu syaitan syahwat, ya kamu mesti kayak itu. Qala, maka kemudian malaikat menjawab, fa'ada subhanahu Allahu ubtilu iktasam. Ya Allah, ya bisa dicoba kami para malaikat itu bisa dicoba, dikasih syahwat, dikasih nafsu. Iktasam, mereka berkata bukan kayak manusia. Janganlah jamin beres. Kata malaikat, fa'awallahu ilaihim an ahtaru ma'akain min fadlikum. Ya Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu dari berjuta-juta malaikat yang ada ini, persilakan kau pilih mana yang akan diajukan untuk diuji, diturunkan ke dunia. Akan aku kasih nafsu, kasih syahwat, dan kasih nafsu setan. Fakaru dari bamaru, dan para malaikat yang ada itu mengajarkan apa ya? Kemudian dipilihlah malaikat yang paling mulia dari dua malaikat yang paling mulia, yaitu Harun wa Marut. Fa'aqaba al-ardi, kemudian dua malaikat itu diturunkan ke bumi. Wa unzilat az-zahra wa unzilat az-zahra ilaihima fi surati imra'atin min ahli Faris yusammunaha Bayraqah. Dan setelah turun ke bumi, maka Allah mengutuslah Zahra ya. Zahra itu adalah perempuan yang cantik dari negeri Persia yang
perempuan tersebut namanya adalah Bayraqah. Namanya itu Bayraqah. Qala fawaqa'a bil khati'ah. Maka ketika itu kemudian dua malaikat itu tergelincir melakukan kejelekan. Entah kejelekannya apa, dalam cerita ini tidak disebutkan panjang lebar, hanya tergelincir melakukan sebuah kejelekan. Fakana al-malaikat yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kemudian malaikat itu kemudian istighfar, bahkan berdoa mendoakan orang-orang yang beriman, Engkau yang maha luas rahmatnya dan ilmunya. Falamma waqa'a bil khati'ah istaghfaru liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Maka kemudian ketika dua malaikat itu melakukan kejelekan, maka kemudian para malaikat mendoakan, berdoa kepada Allah bagi penduduk bumi, terutama yang ditujukan kepada dua malaikat itu bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Fakhoyya baina adabil dunia wa adabil akhirah. Maka kemudian dua malaikat yang kemarin itu disuruh pilih untuk disiksa di dunia atau disiksa di akhirat. Maka dua malaikat memilih faktaro ada dunia, memilih disiksa di dunia saja asalkan besok di akhirat diselamatkan. Ini dalam satu riwayat. Dan riwayat yang lain masih seputar cerita, alur cerita hari kemarin, ada penambahan. Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari ayah kata Imam Ibnu Hatim, dari Abdullah bin Sa'far, dari Ubaidillah, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Abi Unaisah, kemudian dari Minhal bin Amr, dari Yunus bin Khobab, dari Mujahid. Imam Mujahid mengatakan, kuntu nazilan ala Abdillah bin Umar fi Safar. Aku, kata Mujahid, ketika dalam perjalanan mampir ke rumahnya Abdullah bin Umar. Aku ketika dalam perjalanan safar mampir atau singgah di rumahnya Abdullah bin Umar. Falamma kana talayatin, maka ketika sudah masuk waktu malam, qala li gulamihi, maka Abdullah bin Umar berkata kepada pembantunya, undur hal tola'at al-hamra, coba lihat apakah sudah terbit kemerah-merahan di langit. La marhaban biha wala ahlan wala hayya Allah hiya sahibatul malakain. La marhaban, tidak ada selamat datang dengannya, wala ahlan wala hayya Allah, dan tidak ada kebahagiaan. Dia adalah sahibatul malakain, temannya dua malaikat. Qolat al malaikat, ya Rabbi, kaifa ashabani anda wa hum yasbiquna dan al-hal wa yantahabuna ma'alina qad yasiduna fiha. Hei Allah, kata malaikat pada saat itu, kenapa engkau meninggalkan anda sementara mereka yasbiquna dan mengalirkan darah haram, yantahibuna maharima, menjalankan keharaman-keharaman engkau, wa yusiduna, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Qala, maka Allah menjawab, inni abtalihim, aku adalah menguji mereka. Fala'alla ini talitakum bimisli alladhi ibtalitukum bihi fa'atum. Andai kata aku menguji kalian, maka ya sama, kalian akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Kalau tapi malaikat menjawab, malaikat tidak, kamu tidak, kalau diuji tidak akan menjalankan sebagaimana yang dilakukan manusia. Faktaru bin khiyarikum isnain. Sudah begitu, pilihlah dari golongan kamu juga malaikat. Faktaru Harut wa Marut.
Kemudian para malaikat itu memilih malaikat Harut dan Marut. Maka kemudian diucapkan kepada keduanya, inni muhbitukuma ilal ardi, aku akan menurunkan kamu ke bumi. Ya, sekarang kamu akan saya turunkan ke bumi, berlomba-lomba kepada dengan manusia. Wa ahli ilaikuma alla tusrika wala tazniya wala takuna, dan aku berjanji kepada kalian berdua, setelah turun di bumi kamu, satu, kamu jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, jangan zina. Yang ketiga, jangan berkhianat. Sanggup dua malaikat itu. Fa'aqqa ilal ardi, maka kemudian diturunkan ke bumi. Wa alqa alaihi masyahwah, kemudian ditanami syahwat. Memang ya syahwat ya. Malaikat itu memang tidak punya syahwat. Makanya saya perintah sujud terus layak sunnallah ma'amarahum wa yaquluna ma yu'minu, karena tidak punya syahwat, tidak pernah maksiat pada Allah, selalu melakukan apa yang diperintah, karena tidak punya syahwat kayak manusia. Manusia itu dikasih syahwat. Wa baqa lahum az-zahra, kemudian bersamaan dengan itu Allah menurunkan yang namanya Zahra, perempuan cantik, fi ahsani surati imra'atin, berbentuk manusia yang paling cantik. Fata'aradat lahuma, maka kemudian diajarkan mereka kedua malaikat itu. Farawadaha an nafsiha, maka kemudian Harut itu menggodanya. Masya Allah ya, fitnah yang besar adalah fitnah wanita. Sampai malaikat itu ujinya dengan itu, dia sudah dikasih nafsu. Faqalat, maka ketika digoda, perempuan itu menjawab, inni ala dinin la yasifu li'adin ayatiyani ila man kana amis. Saya ini beragama beda dengan kalian berdua. Tidak ada satupun yang boleh menggoda aku atau berhubungan dengan aku kecuali yang agamanya sama. Kalau agamanya beda nggak boleh. Maka dua malaikat nanya, "Wa dinuka?" Apa agamamu? Qala al-majusiyah. Agamaku adalah agama Majusi. Ya ini cerita ya yang dari sahabat. Tapi faedahnya itu mungkin juga bisa diambil pelajaran sampai sekarang. Fitnah yang terbesar adalah fitnah wanita. Kadang orang bisa mengorbankan akidahnya, agamanya, keyakinannya karena demi wanita, sebagaimana yang dilakukan Harut dan Marut dalam kisah ini. Qala, maka Harut dan Marut menjawab, asyirku hadza syai'un la nuqirru bi. Wah, itu syirik yang tidak mungkin selama-lamanya aku akan melakukan kesyirikan itu. Allah gabungan suci benda. Fama kasar anhuma, masya Allah. Maka kemudian wanita itu pergi sampai waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tidak lama kemudian rumah ta'arudhat lahuma, maka perempuan itu jalan lagi ke Harut dan Marut. Farawadaha an nafsiha, maka menggoda lagi. Ya, menggoda lagi. Ketika digoda lagi, mau anda menjawab, masyi'tuma ghaira anna li zawjan wa ana ukriha ayat qala ala hadha minni fa'afqadih. Kamu menggoda aku ya, padahal aku ini punya suami, kata wanita itu, dan aku tidak ingin ketika aku melakukan sesuatu denganmu nanti suamiku tahu. Saya nggak mau. Fa'in akhtartu mali bidini wasartu mali antas kuda ila sama fa'altu. Satu, permintaanku kalau kamu beragama dengan agamaku. Yang kedua, aku diajari doa yang bisa terbang ke langit, maka aku mau. Fa'aqarra laha bidiniha wa atayaha fima yani tsumma sa'ida biha ila sama. Maka kemudian dua malaikat itu menetapkan dengan mengikuti agama si perempuan tadi, kemudian membacakan doa-doa. Setelah itu ternyata dia naik ke langit.
Falamma intahaya biha sama ihtafat minhuma wa qada'at ajnihatihima. Ketika sampai langit ternyata disambar sesuatu, kemudian kedua sayap malaikat kedua itu putus. Fawaqa'a khaifain kemudian jatuh dan merasa menyesal, jatuh dan menyesal. Yang diani dan keduanya menangis. Wafil arti nabiyun yaitu benar Jumatain. Dan pada saat itu di bumi ada nabi yang suka berdoa ketika hari Jumat. Faidah karena yaumul Jumat ujiba, ketika hari Jumat itu dikabulkan doanya. Faqala, maka dua malaikat ini yang sudah putus sayapnya dalam cerita ini, lau ataina fulana fasa'alnahu fatalaba lana taubat. Hai Nabi, kami berdua mendatangi kamu supaya aku didoakan agar Allah menerima taubat kita. Faqala, maka si Nabi itu mengatakan rahimakumullah kaifa yatubu taubah ala ardi di ahli sama. Saya itu kan penduduk bumi, kalian berdua adalah penduduk langit. Bagaimana mungkin penduduk bumi mendoakan penduduk langit? Qala, maka malaikat menjawab, inna qad utulina, karena kami ini sedang diuji oleh Allah. Walaupun penduduk langit, aku itu sedang diuji oleh Allah, maka doakan kami. Qala ityani yaumul Jum'ah. Kalau begitu hari Jumat berikutnya datang aku mari. Fataya, kemudian mendatangi Faqala. Maka si Nabi mengatakan, ma usibat fi umma bisyai'in ityani fil Jum'ah asaniyah. Ternyata di Jumat ini belum dikabulkan permintaan untukmu. Iftara faqad khayyaruma in ikhtartuma mu'afatat dunya wa adabil akhirah. Hanya jawaban dari Allah, kalau kamu disuruh memilih antara dua, yaitu siksa di dunia atau siksa di akhirat. Wa in ahbabtuma fa'adabud dunya wa antuma yaumil qiyamah hukmillah. Kalau kamu milih diadab di akhirat, ya di dunia akan dimuliakan di orang yang mulia. Tapi kalau ingin minta adab dunia, ya dunia akan diadab dan besok di akhirat selamat. Maka salah satu dari keduanya menjawab, inna dunya lam yamdi minhu ila al-qawli. Karena sudah disabarkan tadi. Iya, di dunia baru sebentar. Tiba-tiba pilih disiksa di dunia, terus gimana ini? Kan baru jadi manusia sebentar, belum merasakan nikmatnya. Bahwa akor yang satu mengatakan wahai haka, celaka kamu. Ini kau tahu kafil amril awal fa'atok ani al-an inna adaban yafni laisa adabi yafni. Celaka kamu, aku mengikut kamu agar semuanya beres. Ternyata kamu memilih siksa yang lama dan memilih kenikmatan yang hanya sebentar. Kalau siksa di akhirat selama-lamanya. Faqala inna yawmal qiyamah billah fa'akhafu ayyu'adzibana. Maka yang mereka menjawab, kita ini sudah melanggar perintah Allah. Saya takutnya ketika milih siksa di dunia, besok di akhirat juga disiksa lagi. Maka saya di dunia harus milih siksa akhirat aja di dunia, biar walaupun sebentar merasakan nikmat gitu. Karena aku takut sudah milih siksa akhirat tapi nanti sudah milih siksa dunia, di akhirat disiksa lagi. Qala malaikat yang sempurna, inni arju inna ilmallahi ana ikhtarna adab dunya makhafata adabil akhirah alla yujami'aha alaina. Yang satu bilang enggak, saya milih siksa dunia saja. Allah adalah Maha Pengampun. Kalau sudah memberikan suatu pilihan, maka Allah tidak akan mengkhianatinya. Qala fataro ada dunia, maka kemudian mereka berdua memilih siksa dunia. Faja'ala fi baqaratin min hadidin fi qalibin mamnu'atin min nari ayyadha safilah. Kemudian dia digantung di tengah-tengah dunia dengan rantai dari besi ya. Kemudian kepalanya
Ini dalam cerita yang dari Abi Hatim, dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Bahwa isnadun Zaid ila Abdullah bin Umar, dan ini sanadnya adalah Zaid bagus sampai kepada Abdullah bin Umar. Bapak tahu fi riwayat Ibnu Jarir min hadis Muawiyah bin Shalih an-Nafi rafa wa hada asbab wa asal isnadan. Dan setelah diteliti ini adalah sanad ini lumayan, sanad yang paling sahih di antara riwayat-riwayat yang menceritakan tentang masalah Harun Qamar. Nih, kemudian satu riwayat lagi, kata Imam Ibnu Katsir mengatakan wa aqrabu ma warada fi dzalika, wa aqrabu ma warada fi dzalika, dan yang lebih dekat lagi daripada apa yang termarin tentang masalah cerita Harun Qamar adalah perkataan Nabi Muhammad yang dari Asy'ab bin Rawan, dari Adam, dari Abu Ja'far, dari Rabi bin Anas, dari Qais bin Abbas, dari Ibnu Abbas. Masih cerita tentang Harun Qamar. Lama waqa'an nas min ba'di Adam alaihi salam fi ma waqa'u fihi minal ma'asi wal kufri billah. Ketika kemaksiatan menimpa pada anak Adam, banyak yang melakukan kemaksiatan, banyak yang melakukan kekufuran, malaikat di langit itu mengatakan, ya Rabb, hadzal 'alam alladzi innama khalaqtahu li ibadatik wa ta'atik qad waqa'u fihi ma waqa'u fihi. Dunia yang Kau ciptakan ya Allah, dunia yang Kau buat dan seisinya, yang isinya dunia itu untuk menyembah dan mengagungkan Engkau, ternyata sekarang sudah terbalik ya Allah. Ini cerita yang ketiga ketika kata Imam Ibnu Katsir wa aqrabuman. Coba nanti perbedaannya dengan yang tadi di mana? Katanya yang lebih dekat kepada kesahihan, lebih dekat kepada kebenaran. Wa raqibu al-kufra wa qatla an-nafsi wa akla al-mal haram wa zina wa sirqa wa syurbal khamr. Coba dilihat, para umat manusia itu sudah melakukan kekufuran, membunuh satu sama lain, memakan harta yang haram, kemudian pada zina, pada menjadi pencuri, meminum khamr. Ini coba, ya Allah, kasihan nih. Faja'alu yad'una 'alaihim wa la yu'adhdhirunahum. Maka kemudian para malaikat itu mendoakan kepada mereka, wa la yu'adhdhirunahum, tapi kemudian tidak memberi maaf bahwa manusia melakukan seperti itu. Fakila innahum fi ghaibi falam yu'adhdhiruhum. Ketika ini manusia ini khilaf gitu ya, khilaf karena punya syahwat, punya nafsu, tapi malaikat tidak menerima. Ketika tidak menerima, fakila lahu, maka dikatakan kepada malaikat, ihtaru min afdalikum malakain. Pilihlah dari dua malaikat yang paling mulia. Amarahuma wa anhahuma. Nanti aku akan perintah pada dua malaikat itu dan akan melarang suatu hal yang dilarang. Fataru Harun Qamarun. Kemudian mereka memilih Harun Qamarun. Fa'abatu ilal ardi, maka diturunkan ke bumi. Faja'ala lahum syahwat, dan dikasih syahwat seperti syahwatnya Bani Adam. Dan Allah perintahkan untuk menyembah Allah, tidak boleh mensekutukan Allah, dan dilarang dari membunuh seseorang yang haram, makan harta haram, dilarang dari zina, dari mencuri, dari minum khamr. Falabisa fil ardi zamanan. Ini ada tambahan, kemudian malaikat itu hidup di bumi beberapa tahun. Kalau yang tadi riwayatnya kan turun langsung dikasih wanita cantik dari langit. Tapi di riwayat ini yang kata Imam Ibnu Katsir lebih dekat, dia falabisa fil ardi zamanan. Dia bertempat di bumi beberapa waktu, beberapa tahun. Yahkumani bainan nas, dia diangkat menjadi hakim yang kemudian memutuskan hukum dengan benar, memutuskan hukum dengan
dengan adil. Wadhalika fi zamani Idris alaihi salam. Dalam riwayat ini kejadian tersebut adalah di zaman Nabi Idris alaihi salam. Jadi hakim pada zaman Nabi Idris. Wa fi dzalika zaman, kemudian pada perjalanannya waktu di zaman itu imra'atun hasanuha fi nisa'i ka husni zahra fi sa'iril kawaki. Pada zaman itu ada wanita cantik yang wanita cantik itu ketika dibanding dengan wanita-wanita lain seperti bintang zahra ya, dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Bintang ungu atau bintang yang paling besar itu lebih indah daripada bintang yang. Maksudnya kecantikannya dia dibanding dengan wanita lain itu seperti bintang. Itu zahra itu dengan bintang yang lain. Bukan wanita itu dari bintang. Kalau yang dilihat itu benar-benar wanita manusia. Bukan wanita dari bintang, wanita manusia, tapi yang kecantikannya bagaikan bintang dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Wa innahuma ataya alaiha faqadu alaiha fil qaul wa aradaha ala nafsiha. Maka setelah beberapa tahun harga maut itu mendatangi wanita yang cantik itu, merendahkan ucapannya, kemudian menggodanya, merayunya untuk dijadikan istri. Fa'aba, tapi wanita tak mau, tidak mau. Ila ayatna ala amriha wa ala diniha, kecuali harus berada dalam perintahnya dan agamanya. Kecuali mengikuti aku mau, kalau enggak. Fasalah diniha, kemudian tanya kamu agamanya apa? Fa'akhrajat lahu masonana. Kemudian wanita itu mengeluarkan kayak patung kecil. Ya kalau sekarang salib ya, itu patung kecil dikeluarkan. Ini teman saya ini. Fakola ada aku menyembah ini yang aku sembah. Fakola, maka Rasulullah menjawab, hajatan lana fi ibadatin hada. Kalau begitu aku sudah nggak mau sudah nggak mau. Kalau untuk menyembah itu saya sama sekali tidak mau, karena harus syirik. Dan aku adalah malaikat yang jadi manusia. Fadhahaba faghabara, masya Allah, kemudian pergi dan lama, tidak ada urusan lagi. Tapi cuma apa yang ada ya, kemudian beberapa tahun kemudian malaikat mendatangi lagi. Mungkin masih karena punya sahabat ya, sudah pergi ingat terus dia kecantikannya, kemolekannya, masya Allah, ini membuat nggak bisa tidur begitu ya. Dan datang lagi. Cuma apa yang ada ya, fa'adah ala nafsiha, fa'ala isladalik. Tapi kemudian si wanita juga seperti kemarin, ya minta untuk seperti perintahnya, jangan mengikuti seperti agamanya. Pada abad cuma apa yang ada fa'adah ala nafsiha, dan pergi dan datang lagi yang ketiga kalinya. Fala maroman annahuma qad abaya ayat budal sonam. Kemudian ketika datang ketiganya, si wanita itu tahu bahwa ini kok nggak mau ya untuk menyembah sonam ini, menyembah arca ini kok tidak mau. Gimana caranya ya? Kok orang tahu maka kemudian si wanita itu memberikan pilihan kepada Harun Maruf, ihtaro ahadal qur'an salah. Sudah, kalau nggak mau yang menyembah ini, patung kecil ini, dan kamu saya kasih pilihan 3. Pilih salah satu. Yang satu imma antak buddha dan sonam. Yang pertama menyembah patung ini. Yang kedua imma antak pula ahli nafs, atau kamu membunuh orang warga sini, satu aja, nggak usah banyak-banyak. Wa imma antasrofa hadil khamr, atau kamu milih minum khamr. Suruh sirih, kalau nggak mau suruh membunuh, kalau nggak mau ya minum khamr. Ini yang kita hati-hati ya, Rasulullah. Akhirnya malaikat gimana ini? Malaikat baru berlalu. Jadi jangan malaikat saja tidak langsung, malaikat baru berlalu. Fakola kullu hadza la yabghi
tiga-tiganya itu nggak pantas kami lakukan berdua. Syirik, kemudian membunuh, kemudian minum khamr. Enggak, itu enggak. Wa awwalu hadza syurbul khamri. Tapi kira-kira sama-sama tidak pantas itu yang paling ringan itu minum khamr itu. Paling ringan itu. Ya membunuh berat, syirik lebih berat. Minum khamr itu ya agak berat sih, tapi di antara tiga yang paling ringan. Akhirnya karena itu keinginannya nafsu tadi ya. Masya Allah. Fasyariba al-khamra, maka kemudian meminum khamr. Fa'akhadhat fihima falaqa al-mana. Maka ketika sudah meminum khamr menjadi mabuk. Ketika mabuk, falaqa al-mana, maka kemudian menzinai perempuan cantik tadi karena sudah mabuk. Faqasiya ayyubila al-insan anhuma faqatala. Setelah menzinai dia takut. Jangan-jangan nanti bilang ke sana-sana kalau saya zina dengan dia, gimana ini? Akhirnya perempuan tadi dibunuh. Akhirnya karena minum khamr, jadi tiga-tiganya dilakukan. Zinanya dia, kemudian membunuhnya. Falam ada hadapan rumah sukar, dan ketika mabuknya sudah hilang, sadar wa alima ma waqafihi, dan dia tahu kejadian yang barusan dilakukan. Minal khati'ah arada ayasuda ila sama. Kemudian dia ingin terbang ke langit karena masih malaikat bisa terbang ke langit. Falam yastati'a, dan ternyata sudah tidak bisa terbang ke langit. Wa haila bainahuma wa baina dzalik, seolah-olah dia sudah dilepas ya antara dia dan antara ahli langit. Wa kasfal waqa fi ma bainaha wa baina ahli sama, sudah terpisah. Fanadharat al-malaika ila ma waqa'a fihi fa'ajabu kullal ajri. Maka malaikat yang di langit melihat kejadian itu, melihat kok kayak begitu ya. Maka mereka heran, ini sudah malaikat yang terbaik yang dipilih diturunkan ke dunia, tapi nggak lulus, malah kayak begitu, gimana ini? Wa arafu anahu man kana fi ghaibin fa huwa aqallu khasyah. Akhirnya malaikat di langit tahu orang yang dalam keadaan khilaf kayak begitu, itu dia sudah sedikit takutnya, sudah di dalam apa ya, garis untuk keluar dari kebenaran. Akhirnya malaikat di langit prihatin, faja'alu, maka kemudian ketika prihatin faja'alu ba'da dzalika yastaghfiruna liman fil ardh. Kemudian malaikat-malaikat mendoakan penduduk bumi dan terutama kepada Harut wal Marut. Dan turun ayat wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Malaikat-malaikat itu pada bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, wa yastaghfiruna liman fil ardh, kemudian memintakan maaf kepada penduduk bumi. Tidak ketinggalan adalah Harut wal Marut. Fakilah lama, maka dan diucapkan kepada mereka berdua, ihtaro ada dunia, aw ada akhirah. Pilihlah kamu antara siksa dunia atau siksa akhirat. Faja'ala bi Babil fahuma yu'adzibun. Maka dalam cerita yang ini, malaikat Harut disiksa oleh Allah di negara Babil. Ya, Babil. Tapi Babil nanti ada riwayat Babil yang mana? Ada Babilonia, ada Babil Irak. Waqat rawahul Hakim fi mustadrakihi matulan an Nabi Zakaria al-Ambari an Muhammad bin Salam an Ishaq bin Rahawai an Hakam bin Salim ar-Razi. Ini riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam mustadraknya dengan riwayat yang panjang. Dari Abu Salam, Ishaq bin Rahawai, dari Ja'far ar-Razi. Semakola, kemudian para ulama mengatakan sahihul isnad lam yukhrijahu fala aqrabu ma huwa fi sa'ati Zahra. Dan Imam Ibnu Katsir mengomentari bahwa riwayat yang ketiga ini adalah yang paling dekat mendekati kebenarannya tentang cerita Zahra. Jadi Zahra adalah wanita bumi yang sangat cantik. Dan riwayat ini diriwayatkan kejadian tersebut adalah pada zaman
Nabiullah Idris alaihi salam. Kemudian Ibnu Hatim meriwayatkan lagi dari ayatnya dari Muslim dari Qasim bil Fadl al-Qadari dari Yazid yakni al-Farisi Ibnu Abbas anak sama itunya asyraf ala ahli al. Memang penduduk langit itu lebih mulia daripada penduduk bumi. Fara'auhum yu'amiluna bil ma'asi, penduduk bumi pada maksiat. Faqalu ya Rabb ahlal ardi kanu yu'amiluna bil ma'asi, penduduk bumi itu kok kayak begitu ya Allah ya. Faqala Allah antum ma'i wa hum fi baitin anni. Wajar mereka kamu bersama aku di langit, sementara penduduk bumi itu tidak melihat aku. Ya, aku goib bagi penduduk bumi. Fakir lahun ikhtaru minkum salasa faktaru minkum salasa. Diriwayatkan keempat, kemudian Allah memerintahkan pilih dari kalian tiga, tidak dua, tiga. Ala ayu biru dalam arti akan aku turunkan ke bumi. Ala ayu hakimu baina ahli al akan aku jadikan hakim di antara penduduk bumi. Wajah fi syahwatal adamiyyin, tapi akan aku kasih seperti sahabatnya manusia. Fa'amalu alla yashrabu khamran wa la yaqtulu nafsan wa la yaznun wa la yasuddu al-awsan. Janji tidak minum khamr, tidak membunuh, tidak zina, dan tidak sujud kepada berhala. Fastaqala minhum wahid fa'ukil. Kemudian dari tiga mereka yang dipilih itu ada satu yang mengundurkan diri di belah-belahnya tempat ini. Dan tinggal dua yang turun ke bumi. Fa'abat barisna ilal arti, kemudian ada dua yang diturunkan ke bumi. Fa'atat umat imro'ah min ahsanin nas, kemudian dikasih wanita yang paling cantik di antara wanita-wanita dunia. Namanya adalah Manahiyah, bahwa Yaha jami'an, jadi namanya Manahiyah, dia yang paling cantik. Suma ataya manzilaha fastamana indaha, maka kemudian malaikat itu datang ke wanita itu dan merayunya. Fa'aradaha faqalat lahuma la hatta tasraba khamri, tidak boleh kali akhir kecuali kalian berdua meminum khamrku. Wa taqtula ibni jari, dan membunuh anak tetanggaku. Wa tasudda liwasani, dan sujud kepada berhala. Faqala la nasudu thumma syaraba minal khamr thumma qatala thumma sajada. Dia mengatakan tidak mau sujud tapi minum khamr, tapi ternyata akhirnya bisa minum khamr, membunuh, dan sujud terhadap pasal. Fa'asraf sama alaihima, maka ahli langit yang mulia kemudian keheranan. Faqalat lahuma akbarani bil kalimah allati idza qultuhuma ta'atuna, ajari aku suatu ucapan yang ketika aku ucapkan aku bisa terbang. Fa akbarha faqala, maka kemudian kasih pelajaran itu kemudian bisa naik ke langit. Famasaqat jumratan bahaya dari Zahra, maka kemudian menjadi bintang, dan itulah yang disebut Zahra. Wa amma fakar salah lainnya Sulaiman bin Daud, dan keduanya itu kalau dalam cerita yang keempat adalah diutus pada zaman Sulaiman bin Daud. Pakoya baina ada di dunia pada kemudian disuruh pilih antara siksa dunia dan akhirat, sama kemudian pilih siksa dunia. Fahuma naqom baina sama wa berarti jatuh di antara langit dan bumi. Wa hadza siyaqi ziyadah dan kasratun bal rawdum wa naqom. Nah, cerita-cerita seperti ini masalah banyak sekali ya, banyak, ada yang versi 1, versi 2 dan seterusnya. Kemudian Ma'mar, ya, Abdul Razak Ma'mar mengatakan qala qala al-Zuhri an Ubaidillah wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil hadal wa kana malaikan minal malaikah fa aqala yahkuma bainan nas wa dzalika anna malaikah saqaru min hukami baini adam fa hakama ilaihima
Kemudian Ma'mar mengatakan fakana yu'allimana as-sihra fa akhadha 'alaihima an yu'allima ahadan hatta yaqula inna nahnu fitnah. Mereka berdua itulah yang kemudian mengajarkan ilmu sihir, tapi sebelum mengajarkan selalu mengatakan inna nahnu fitnah, sesungguhnya aku adalah fitnah. Imam Ibnu Katsir dalam ini kemudian berkata, ya, kenapa beberapa itu kami ceritakan, ada riwayat yang ini, riwayat ini yang hampir sama, ya. Hampir sama, kemudian ada yang paling dekat, kemudian ada yang, dan ini masih sampai 9 sampai 6 ceritanya, tapi masih sama, ceritanya sama, hanya ada perbedaan dikit. Intinya adalah dalam cerita yang dari para sahabat ini, para malaikat itu main itu manusia. Maka hikmah yang dipetik itu kita tidak boleh, ya. Kadang kita itu apa ya, main itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Trimo ora iso ning masjid bapak ada temen nek ora iso tidak boleh. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu nanti moyo itu nomplok, ya. Atau kalau terjadi balik kanan, ya, balik kanan itu ya tadi ajak ke barat terus jadi ajak ke timur. Karena yang kita minta Masya Allah ini riwayat ini betul-betul Masya Allah malaikat yang heran terhadap perbuatan manusia adalah malaikat. Kemudian Allah memerintah, ayo coba diambil salah satu dari malaikat kamu yang paling dunia. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, kenapa saya ceritakan semuanya? Ceritakan semua. Bakot baru tapi dari asal dari Asia, ajibun dari ahbab nanaan lunak dihadai. Ini satu untuk masalah pelajaran, agar kita bisa mengambil hikmah yang terkandung dalam cerita tersebut. Kemudian pidatonya atau nasihatnya Imam Ibnu Katsir, wa hasiluha rajibun fi tafsiriha ila akhbari Bani Israil idh laisa fi hadisun marfu' sahihun muttasilun isnad. Memang cerita-cerita kayak begini yang awal tadi cerita, ya, sampai sahabat, kemudian sampai tabi'in, kemudian yang betul-betul marfu' sampai Rasulullah SAW. Justru para sahabat tersebut dapatnya cerita itu adalah cerita yang disebut dengan cerita Israiliyah. Cerita Israiliyah itu cerita dari Israel yang masuk Islam, karena mereka itu membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, dari sejarah-sejarah dahulu yang di kitab itu apa? Ketika masuk Islam, mereka ketika mungkin kalau zaman sekarang kultum namanya itu, ya, orang dari Israel yang kultum itu cerita pinter mereka. Sementara para sahabat itu kalau udah dengar dari Rasul nggak punya ilmu. Lah orang dari Israel cerita, sahabat itu menceritakan dan tanya ke Rasulullah, ya Rasul, itu kok cerita begini, Rasul jawabannya, ketika ada cerita dari Bani Israel, jangan lekas percaya, jangan lekas dibohongkan. Tidak boleh langsung dibohongkan, tidak boleh langsung percaya. Sehingga yang berkembang cerita-cerita ini, maka tadi mau sampai kepada sahabat yang ada cerita ini, ceritanya makanya sampai Ibnu Abbas, sampai Ibnu Mas'ud, sampai Ali menceritakan hal itu. Tapi ternyata yang sahih mutasil sampai Rasulullah itu tidak ada. Terus gimana langkah kita? Kata Imam Ibnu Katsir, walau yusyafil Quran ismalul qissah. Kalau kita kembali pada Al-Quran, ceritanya adalah global. Jadi cerita dalam ayat itu global sekali, ya. Jadi tidak secara detail. Wata'u matatul syayatin ala mulki Sulaiman. Kemudian mereka itu mengikuti apa yang dibaca syaitan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa maka Sulaiman balakina syayatin kafar. Sulaiman tidak kufur, yang kufur adalah syaitan. Yu'allimana nasa sihra, yang mereka mengajarkan sihir. Wa ma unzila alal malakain,
dari Babil yaitu Harut wa Marut. Nah, di Al-Quran seperti itu. Di negeri Babil ada malaikat Harut wa Marut. Cerita secara detailnya tidak didetailkan dalam Al-Quran. Maka kata Imam Ibnu Katsir yang paling tepat adalah fanahnu nu'minu bima warada fil Quran alama al-Qur'an. Kita iman sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran itu secara global. Iman bahwa Allah menurunkan kedua malaikat namanya Harut dan Marut ke negeri Babil. Ceritanya kayak apa? Ya kita iman sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Hanya dalam asal-asal ini disebutkan kata Imam Ibnu Katsir akhbarna anna biha alaihi. Saya suka ketika memberikan peringatan kepada orang, peringatan kepada kaum muslimin. Jadi maka diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ada satu yang sampai kepada Rasulullah, kepada Aisyah dan kepada Rasulullah ya sampai kepada Aisyah. Satu lagi bahwa Imam Abu Ja'far bin Jarir menceritakan dari Imam Ar-Rabi, dari Sulaiman, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Abi Zina, dari Hisam bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah. Dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya juga panjang. Pada saat itu ada seorang perempuan dari negeri Daumah Al-Jundul datang akan menemui Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah baru meninggal beberapa hari yang lalu. Perempuan datang dari luar negeri ya, negeri Daumah akan menemui Rasulullah, tapi Rasulullah telah meninggal beberapa hari yang lalu. Hatta saat dari kata selalu manusia sebenarnya mau menanyakan sesuatu, tapi akhirnya ditanyakan kepada Aisyah. Ta'uratihi min amri sihir, tanya tentang masalah sihir yang aku belum pernah melakukan. Aku itu dapat ilmu sihir, tapi aku belum pernah melakukan. Maka Aisyah mengatakan kepada Urwah, ya sebenarnya ukti, anak lakinya saudara, gimana ini? Gimana ya? Aisyah juga bingung. Farawaiduha tapi hina tasir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perempuan itu menangis akan menanyakan sesuatu kepada Nabi, tapi Nabi sudah meninggal, tidak ketemu. Fakana tapi hatta ini hamlan, nangis terus sehingga kasihan kata Aisyah. Watakul dan perempuan itu mengatakan, ya sudah cerita apa ceritamu? Ini aku nakot halak itu. Aku takut kalau aku hancur Aisyah, karena dulu aku punya suami dan suamiku itu hilang. Dan tidak pulang lagi. Ternyata kasus suaminya menghilang itu sudah ada sejak zaman Rasul ya. Punya suami, suaminya menghilang, tidak pulang lagi. Dan kemudian ada perempuan tua masuk ke rumahku. Maka aku cerita tentang suamiku menghilang. Maka kemudian perempuan tua itu bilang, kalau kamu mengikuti apa yang aku perintahkan, maka nanti suamimu akan pulang. Berarti kalau di bahasa sekarang ya kayak malam gitu ya. Jadi perempuan itu yang jemput. Kalau kamu mengikuti aku, maka suamimu nanti akan pulang. Kalau maka mulai jahat nih bikalben aswadain. Ceritanya dari Aisyah. Cerita perempuan benar diceritakan oleh Aisyah. Tiba-tiba perempuan tua itu malam-malam datang membawa anjing hitam yang besar-besar. Maka naik anjing satunya dan perempuan tua itu menaiki anjing yang satunya. Anjing juga yang besar malam-malam. Falamnya aku bisa ini dan aku tidak tahu dibawa kemana itu. Hatta wakofna di Babil, tiba-tiba aku sampai kepada negeri Babil. Wa idza birajula ini mu'alliqa ini di arjulihima. Tiba-tiba di situ aku melihat ada dua laki-laki yang digantung di tengah-tengah antara bumi langit, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Melihat itu di sana, tapi saya nggak tahu itu siapa. Kemudian Fakola, laki-laki yang digantung itu malah mengatakan maja kami. Kamu datang kemari mau apa? Mau apa? Kultu nata'allamu sihra, aku akan belajar sihir.
untuk mencari suami saya yang hilang. Makanya kadang kalau kejadian apa-apa zaman sekarang ya, pergi ke dukun, pergi ke apa itu saja. Zaman dulu aja, tapi itu ya tetap tidak boleh fakola. Tapi ini laki-laki juga yang diganti itu mengatakan innama fitnah wala takfuri farji. Ini fitnah. Aku ini diuji oleh Allah. Kamu jangan kufur, kurang ajar kurang. Jadi nggak mau. Fa'aba itu dan aku nggak mau. Kata perempuan itu, aku nggak mau pulang. Akhirnya dua laki-laki itu mengatakan sudah kalau begitu, fadhabi ila dzalika kumur fabulifi. Kamu pergi itu ke percetakan roti itu di situ. Itu ada tempat untuk membuat roti dan sini itu. Maka ternyata dia pergi ke situ, kemudian mau kencing itu takut. Fadhahatu fawazatu walam af'al. Dan aku tidak melakukan. Masuk roti harus dikencingi. Farajatu ilaihima, dan aku kembali ke laki-laki itu dan menanya, apa sudah kamu lakukan? Fakultu na'am. Iya, aku sudah melakukan. Fakola hal ro'aiti saya, apakah kamu melihat sesuatu? Fakultu lama saya itu tidak melihat sesuatu. Fakola lam taf'ali irji'a ila biladi. Berarti kamu bohong, aku belum mengencingi itu, kamu tidak melihat sesuatu. Nah, kamu kembali aja ke negaramu. Wala takfuri, jangan kufur kamu. Tapi aku tidak mau. Aku nggak mau pulang. Akhirnya diperintah lagi sampai 3 kali suruh ngencingi tempat buat roti itu sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga aku lakukan. Aku sambil ketakutan tapi aku lakukan. Ya sudah, aku mengencingi tempat roti itu. Kemudian setelah itu fara'aitu farisan mukni'an. Aku melihat kuda besar yang hitam yang tertutup ya dengan besi kepalanya keluar dari air dan kemudian pergi ke langit. Wa wabah ma'arah dan hilang dan tidak dilihat. Faji'u huma, kemudian aku mendatangi laki-laki yang digantung mati itu. Fakultu qad fa'altu, aku telah melakukan. Fakola fama ra'aiti, apa yang melihat di perempuan? Kultu ra'aitu farisan mukni'an korjamini, aku melihat kuda besar yang ditutup besi keluar dari badanku dan pergi ke langit sampai aku tidak lihat. Maka dua orang itu menjawab, sodaqti, kamu benar, berarti kamu telah melakukan. Dzalika imanuka kharaja minka. Itu adalah gambaran imanmu yang telah keluar dari jasadmu. Iman yang telah keluar karena belajar ilmu sihir tadi. Ya Allah, idhabi, pergilah sekarang. Fakultu ilmana, kemudian aku bilang sama perempuan tua yang ngajak aku itu, wallahi ma'alamu syai'an wa ma'qala li syai'an. Aku tidak ngerti demi Allah apa ini maksudnya, bagaimana ini. Faqala, maka perempuan tua itu bilang, bala lam turidi syai'an ila kana. Setelah ini kamu itu mau apa saja bisa, apapun yang kau kehendaki pasti terjadi. Kata perempuan tua itu, coba kamu ambil untuk di situ, perintahkan untuk tumbuh, untuk berbuah, untuk apa? Sampai untuk jadi tepung jadi, untuk jadi makanan jadi. Jadi betul-betul kayak ujaran gitu ya. Makanya sekarang ketika ada doa yang langsung ujaran namanya, itu harus kita teliti, benar-benar ijabah dari Allah, itu adalah merupakan ujian. Ini yang perempuan seperti itu. Cuma itu, busi apa saja, jadi untuk apa saja bisa. Masya Allah. Terus kemudian dia bilang kepada Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, aku terasa kecewa, aku menyesal, aku tidak melakukan apa-apa. Ya, mafa'alu syai'an, mafa'alu abadan, tidak melakukan apa-apa. Rawahu Ibnu Abi Hatim, Rabi' Sulaiman melakukan kama takut jama wazada bertafsirnya dalam abadan. Setelah itu kemudian fasa'ala ashab Rasulullah hatta saat wafat Rasulullah SAW mahum yauman idin mutawakilun, dan bertanya kepada para sahabat, fama tarawma yang kunalaha wa kuruha wa qafa ayatinah imama yamalimu ila anhu wa qala laha Ibnu Abbas au ba'da man kana inda. Di situ berarti cerita sampai Aisyah bahwa
ke suatu negara Babil, di situ ada orang yang digantung. Apakah itu yang disebut dengan Harut wa Marut? Dan perempuan itu datang ke Aisyah dan menanyakan tentang hal tersebut. Ini tapi tetap saja mauquf sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Waqad istadalla bihadzal asar min mandaha ila nasahir lahu tumhidu fi qalbil ahyan. Para ulama berdalil dengan asar ini bahwa sihir kadang-kadang masuk ke dalam hati seseorang. Li'anna hadhihi mar'ah badara was'adola filha. Dengan sihir itu kadang-kadang ya sesuatu kita yang langsung kabur langsung dengan sihir. Balai salahu badrah ila ala tahyir. Tapi yang lain berpendapat enggak. Ya sihir itu hanya ya sihir tetap sihir. Jadi tidak nyata. Tapi dengan cerita itu seolah-olah nyata. Karena minta ini jadi ini. Memang kalau orang bilang sahiru anjunan nas wastarhabuhu wajabu bisihrin alim. Nabi Musa tersihir, pandangan matanya pada tali-tali yang seolah-olah menjadi ular yang besar karena mencatat dengan sihir yang besar. Istadalla bihi ala anna Babil al-Maqbulah ya Babil Iraq. Juga ketika melihat cerita yang sampai Aisyah tadi, datang ke Babil dengan air anjing yang hitam, menunjukkan bahwa Babil di situ adalah Babil Irak, bukan Babilonia yang di luar atau Babil Jaijanman, ya, tapi Babil Irak. Inilah beberapa kisah cerita yang menceritakan tentang kondisi cerita Harut wa Marut. Jadi kita akhirnya jadi tahu Harut wa Marut itu dalam cerita yang sangat sahabat seperti itu. Kemarin hadis yang dari Rasulullah ternyata kemudian ternyata kembali lagi kepada bahwa Al-Quran menyebutkannya adalah secara mujma', secara global, tidak diperinci secara terperinci. Dan cerita-cerita yang ada di dalam asar sahabat ini hanya menjadikan sebuah pelajaran bagi kita tentang bagaimana sihir itu bisa menerjemahkan siapa saja, menyesatkan siapa saja. Dan yang kedua, jangan sampai kita saya itu main itu berlaku seolah-olah ketika kita sudah dapat hidayah, kita sudah mendaki jalan yang lurus, kemudian ada orang lain yang belum, terus kita rasanya kamu kok kayak gitu saja kok sulit dan kayak gitu saja kok nggak bisa, kan mudah kan ya bagi orang yang sudah dimudahkan oleh Allah itu mudah, tapi bagi orang yang belum dimudahkan oleh Allah yang kita tunggu, kita jabai, kita nasihati, tapi jangan kemudian merasa bahwa kayak gitu saja kok sulit karena memang belum mendapat hidayah dari Allah. Malaikat saja ketika main joya itu kemudian diuji oleh Allah ternyata merasakan berat, yang dialami oleh Harut wa Marut. Ya mungkin sampai di sini, kemudian tidak akan datang sudah meneruskan lafal ayatnya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama anhu fitnah fala takfur. Tapi tetap masih berkaitan dengan Harut wa Marut, tapi sudah membahas tentang bahwa mereka berdua itu tidak mengajarkan seseorang sihir kecuali sebelumnya sudah mengatakan bahwa artinya adalah fitnah, kamu jangan kufur sebagaimana tadi yang perempuan datang. Jangan, aku ini difitnah, kamu kembali aja. Tapi ngeyel, setelah ngeyel baru dikasih ilmu sihir, bahkan suruh mengencingi tempat buatan roti itu. Artinya bahwa ternyata orang yang mau belajar kejelekan itu biasanya sudah ditaku-taku, diwangi-wangi, berdah. Ya, tapi memaksa biasanya, karena dorongan syahwat, dorongan nafsu tersebut. Ya, sampai di sini semoga bermanfaat. Persilakan kalau ada pertanyaan.
ceritanya nanti panjang sekali. Tapi akhirnya kurang seru karena semua cerita itu tidak berasal dari Rasulullah. Dimaksud sihir pada zaman Rasulullah gitu. Nah ini konteksnya dengan kita zaman sekarang itu kan ada hipnotis, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebenarnya mati-mati ya. Memang alhamdulillah yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi memang saya tidak menafsirkan, tapi saya membaca. Hanya untungnya memang tafsir Ibnu Katsir itu terkenal, namanya tafsir riwayat. Tafsir riwayat. Artinya Imam Ibnu Katsir tidak pernah mengatakan dengan pendapatnya juga. Sejelek-jeleknya cerita atau apa yang ada di dunia itu mesti dari Rasul, kemudian dari sahabat, dari tabi'in. Jadi ceritanya itu mesti ke sana. Jadi kok menceritakan ini mesti ke sana. Kalau di tafsir-tafsir yang lain, apalagi namanya yang tafsir Al-Kasyaf, ya. Tafsir Al-Kasyaf, tafsir yang apa ya? Al-Kasyaf itu setelah terbuka tabir. Itu kadang menafsirkannya itu dengan saya mimpi gitu ya. Atau hasil semedinya ulama ini bisa dapat titian begini banyak itu banyak. Di tafsir-tafsir yang lain itu hal yang seperti itu banyak sekali. Jadi masya Allah akhirnya ya kita tidak bisa membendung dan seperti itu juga beda dengan dibaca ya. Maka di tafsir Ibnu Katsir ini betul-betul steril. Minimal cerita itu dari tabi'in ya, dari naik lagi sampai sahabat sampai Rasulullah. Walaupun memang kadang ketika setelah terakhir beliau mengatakan karena ini tidak sampai Rasulullah, maka aku tidak yakin 100% untuk mempercayai yang secara terperinci itu. Tapi yang paling pokok adalah kita mempercayai terhadap keglobalan yang ada di dalam Al-Quran. Itu memang betul-betul ajaran yang apa ya? Pelajaran Islam yang sangat tinggi, yang betul-betul harus kita pegang, yang tidak semua orang itu bisa. Orang itu biasanya ketika ditambah-tambah cerita-cerita yang itu yang akan suka. Ketika ditafsir Ibnu Katsir nanti ya alif lam mim, maka Allah wah yang paling tahu. Karena memang tidak diturunkan terjemah, Rasulullah sudah tidak mengajarkan. Tapi di tafsir-tafsir yang lain kadang alif lam mim itu maknanya alifnya begini, mimnya begini, ya lamnya begini itu seolah-olah itu tambah menarik. Alifnya mengandung ini kayak Yasin, Yasin ya-nya itu adalah Haisin, yaitu Muhammad, Yasin adalah Hai Muhammad. Itu tafsir-tafsir yang membahas kayak begitu banyak. Sehingga akhirnya coba kok cerita ini akhirnya tercampur aja Al-Quran itu maknanya kayak apa? Dimaknai banyak orang gitu ya. Kacau. Tapi alhamdulillah di Ibnu Katsir itu dibatasi, maka terkenal dengan tafsir riwayat. Sehingga cerita kayak apapun itu tetap kembalinya kepada sahabat, tapi itu pun masih diteliti syaratnya. Syaratnya baik enggak ya. Syaratnya jayyid, soal tidak sampai sana. Setelah itu pun Ibnu Katsir menyimpulkan ini kayak begini, sebaiknya seperti ini. Walau apa, yang kedua masalah sihir, ya sihir itu sebetulnya tidak beda dengan zina, tidak beda dengan riba. Artinya kalau zina itu, kalau dikatakan zina, juga jangan-jangan sama mungkin ya. Nah, tapi kalau nanti dikatakan nikah, atau dikatakan apa kan jadi kayak terbungkus api. Begitu juga
Sudah riba itu kan ya tidak riba, tidak jadinya apa-apa. Kayak sekarang istilahnya mungkin dengan atau istilahnya hadiah, nabung tanpa bilang kalau hadiah itu kan tidak satu, tidak. Nah, kemudian homer itu ya namanya kan dulu homer, sekarang katanya ada apa itu namanya nggak ngerti ya apa gitu. Jadi tidak homer minuman apa. Saya itu pernah dapat oleh-oleh dari Bali. Orang pergi ke Bali itu dapat oleh-oleh minuman namanya brem. Wah, disajikan brem, botol 3 botol kemudian taruh di tas yang terbuat dari bambu itu kan menarik itu kalau ekspor Bali. Anak tahu juga botol bisa alkoholnya itu tinggi kan keras, masya Allah ya. Lah orang masih nggak ngerti brem jajanan. Siapa yang tahu kalau itu minuman keras? Ternyata dibaca alkoholnya 50%. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kayak begitu. Zaman akhir kan ya tidak bilang ini minuman keras, ini over juga dengan nama-nama yang kiranya orang itu tidak tahu begitu juga tentang sihir ya. Sihir, semuanya sihir yang kerja tidak benar dengan nama-nama yang seperti hipnotis, seperti sulap, seperti genggam, seperti apa ini ya banyak sekali. Mungkin sekarang ada ilmu hitam, ada ilmu putih, itu kan hitam yang putih itu sama-sama sihir. Nah akhirnya orang tidak tahu mana ini sihir, mana itu tidak, itu kan tidak. Antaranya coba sekarang antara dukun, orang pintar, paranormal, kiai, ustaz kerja campur baur juga enggak. Kalau dulu aja bisa memisahkan ke dokter aja kalau berubah jangan dukun. Nah sekarang ternyata ada yang mendapat gelar terpukul. Enggak ngerti awal-awal itu dia terpukul itu dokter campur dukun. Ini sudah ada. Jadi sebelum cukup babi dengan medis itu dia cerita dulu gini, kamu kan gini ya, kamu kan ini. Jadi dia kayak meramal-ramal itu. Dukun yang namanya saya pernah ke satu kali ke dokter daerah Semarang juga. Ternyata itu kamu ini tahu berarti nggak percuma kamu kalau nggak begini seolah nggak tahu kita sebelumnya ini dokter pun merangkap jadi dukun terus pilihnya kita gimana? Ya memang zaman fitnah ketika Harun zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Idris dia adalah fitnah dan fitnah itu tetap sampai sekarang maka kita harus waspada dan hati-hati. Bapak-bapak cukup sudah terang sekali ya, semoga bermanfaat. Insya Allah yang akan datang sudah menafsirkan ke kalimat berikutnya insya Allah. Sekian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.